Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia dan penuh berkah ini dalam hal rangkaian kegiatan rutin kita setiap sekali sebulan. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitupun kepada keluarga dan para sahabat beliau. Baik Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut ke acara pertama ya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Halwiah. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Acara selanjutnya yaitu sholawat dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikh
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Baik, kita lanjut ke acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saharuddin SH. Kepada beliau saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah kalimat yang indah dan yang terindah kita ucapkan, karena di pagi hari ini menjelang siang kita masih disempatkan oleh Allah, karena izinnya Allah kita berkumpul di majlis ilmu. Kami datang di sini bukan untuk menggurui ibu-ibu, tapi kami datang di sini untuk pertama silaturahim. Kemudian kedua, saya datang menunggu rezeki, jangan sampai nama aku naik di arisan. Adalah kita kebetulan kita di keluarga kita ini kena musibah cobaan, yaitu 2 orang sahabat kita, saudara kita dipanggil oleh Allah, yaitu anggota Majelis Taklim di Babul Jannah Pau dengan Ibu Ketua Majelis Taklim Haji Suryani, yang kompleks perhubungan Miftahul Khair. Oleh itu marilah kita bersama-sama mengirimkan Fatihah untuk beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, begitulah manusia, Bu. Ada yang hidup, ada yang dilahirkan, ada yang meninggal. Ya, jadi sebelum kita mendapatkan giliran untuk dipanggil Allah, maka kita harus mempersiapkan diri. Dan mari kita bersama-sama mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri teladan kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan duduk bersama saling menasihati, karena agama kita adalah agama nasihat, bukan agama makgurui. Jadi kami semuanya dari KUA bukan datang menggurui, bukan. Saya yakin lebih banyak, lebih pintar ibu dari saya. Kami semua ini masih jenjang belajar juga seperti ibu-ibu sebagian. Jadi kalau misalnya ada kalimat kami kurang berkenan, ya mohon dimaafkan, karena begitulah kita orang belajar. Oke. Kita kembali ke mati. Itulah tanda kekuasaan Allah. Seandainya tidak ada yang dikatakan mati, kasihan kita manusia. Saya tanya ke ibu, kalau nenek yang 200 tahun yang lalu masih hidup sampai sekarang, mau jadi perlu tuh Sugi? Misalnya berak di tempat tidur, saya yakin tidak ada yang mau. Nih, itulah hebatnya Allah menciptakan apa yang dikatakan mati. Karena kasihan sekali dunia ini kalau tidak ada yang mati, satu rumah tidak muat lagi. Dari nenek lagi, 7 turunan tidak muat ke rumah. Apakah dengan mati itu berakhir perjalanan kita sebagai manusia? Jawabnya tidak. Mati itu adalah merupakan langkah awal untuk menuju kehidupan yang sebenarnya.
Karena kita ini hidup di dunia bagaikan orang yang sementara dalam perjalanan, merantau, berlayar. Iya. Kalau kita di dunia ini berlayar atau jalan atau merantau, baru kita berangkat begitu saja tanpa membawa bekal, apakah kita bisa menjanjikan diri kita akan baik di perjalanan itu? Saya yakin tidak ada. Pasti menderita, Ki. Apalagi tidak ada keluarga yang mau dituju. Nah, tidak ada uang biar 5 rupiah. Masa mau jalan dari sini ke Goa Takalar, mati, Ki. Iya, makanya kita harus mempersiapkan sama dengan kehidupan ini. Sebelum kita menemui apa yang dikatakan mati, kita harus berbekal. Fatazawwadu. Kata Allah, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekal yang paling bagus bukan uang, bukan pangkat jabatan, tetapi adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah termasuk begini, bagian dari takwa. Itu bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat agama itu adalah bagian dari takwa. Ya, jadi itu bekal utama adalah takwa. Ya. Karena kapan sudah terkujur kaku lagi, baru mau kita taubat, tidak bisa nih. Kata Rasulullah, taubat akan diterima apabila nafas masih ada sampai di dada. Tapi kalau masuk di tenggorokan, maka tertutuplah pintu taubat. Makanya sebelum sampai di tenggorokan, kita harus bertobat memang kepada Allah. Iya. Karena kita manusia, tidak ada yang sempurna. Mungkin detik ini kita masih istighfar, astagfirullah. Tapi sebentar lihat lagi orang atau di atas mobil, digosip misalnya orang. Tanya ke ibu, hari ini berapa orang digosip? Saya jujur kata tadi 2 minggu gosip. Iya. 2 minggu gosip tadi. Iya, tetapi istighfar karena kita manusia memang tak luput dari salah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah harus banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan bangga dengan kesalahan yang kita perbuat. Tapi ada tuh orang bangga sekali. Iya, pelanggar tadi pagi, nak cari saya tadi pagi begini kayak enaknya. Kasihan itu kasih begitu. Ya, ada orang bangga seperti itu, padahal tidak seperti itu sebagai seorang Islam. Oke lah, kita bersalah, sengaja atau tidak sengaja, cepat beristighfar kepada Allah. Jangan sampai belum pagi minta ampun kepada Allah, tiba-tiba datang malaikat ketuk pintu rumah kita. Assalamualaikum. Kalau nak tanya malaikat baik sih, seperti Nabi pada saat datang malaikat pencabut nyawa. Bu, siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Jadi begitulah kondisi tubuh kita pada saat malaikat Israel datang mendampingi menghampiri kita yang sudah mau mati, itu kita ketakutan. Kenapa? Pada saat itu Allah memperlihatkan di depan mata kita, inilah perbuatanmu sepanjang semasa kamu hidup sehat. Tanggal sekian, hari sekian, diperlihatkan semua. Sehingga kadang ada calon mayat ini menangis. Bukan menangis karena apa? Menangis karena ketakutan. Ada juga menangis karena menyesal. Wah, begitu Pak Malangku. Seandainya kuperbanyak pahala baikku, enaknya kurasa. Sebaliknya juga, ya Allah. Ya, jadi begitulah keadaan kita. Ya, ketakutan badan kita menggigil, ketakutan kaki orang. Dipegang kaki, dingin sedikit. Masih hangat di sini, berarti masih di sini. Ingat, karena itu nyawa dia nggak langsung keluar. Ditarik pelan-pelan sampai di sini. Kenapa? Karena Allah kasihan sama umat Nabi Muhammad. Tidak langsung dicabut nyawanya, perlahan-lahan di sini supaya dia masih bisa istighfar. Makanya kalau ada orang mau mati, jangan lagi menangis. Jangan menangis dulu, bimbing dulu. Ada saat mau mati orang, ada makhluk Allah yang lain, laknatullah, datang mendampingi, mau nasaingi malaikat pencabut nyawanya. Jadi kapan kita terlena pada saat itu, bisa saja orang ini mati bukan karena diambil oleh malaikat pencabut nyawa, tapi diambil oleh setan. Makanya kita bimbing, jangan dulu pikirkan itu warisan sebentar, selesai dikuburkan. Sudah P3-nya, tujuhnya seterusnya baru dipikirkan diapakan lagi harta warisan Iya. Oke, jadi ingat, mati pasti kita akan mendapatkannya. Dan kita tidak tahu bagaimana bentuk kematian kita. Apakah kita mati di atas pesawat, di bawah laut, atau di mana, atau di ranjang? Kita tidak tahu. Makanya kita harus berbekal.
berbekal diri kita. Perbanyaklah ibadah kita kepada Allah. Jangan kita bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan. Seandainya Allah mau menimbang ibadah kita dengan surga, tidak ada yang masuk surga. Belum apa-apa kita. Mungkin masih banyak dosa kita. Tetapi bukan itu yang kita inginkan. Kita bagaimana Allah merahmati kehidupan kita. Bagaimana Allah memberkati kehidupan kita. Karena kita berkah yang dicari. Apa artinya hidup kita kalau tidak ada berkah? Apa artinya kesehatan yang Allah berikan kalau tidak ada berkah? Makanya kita selalu mengharapkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terlepasnya barangkali. Demikianlah nasihat-nasihat kita kembali bahwa kita harus berbekal. Berbekal. Kita harus berbekal. Harta yang ada kita jadikan bekal. Harta kita bisa duluan masuk ke dalam kuburan menunggu kita. Caranya infakkan di jalan Allah. Insyaallah yang kita infakkan itulah harta yang sebenarnya akan mendampingi kita. Sementara harta yang kita simpan di bank, di celengan belum tentu milik kita. Bisa saja milik anak-anak kita. Lah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terkait dengan menyambung dari apa yang dibahas oleh Ustadzina Al-Kiram Syahrudin SHI SPDI, ya, saya ingin bertanya dulu lebih awal. Man Rabbuka, siapakah Tuhan kita? Jemaah, siapakah Tuhan tak? Ya, yang kedua, man nabiyuka, siapakah nabi kita? Yang ketiga, siapakah saudara kita? Ma ikhwanuka, siapakah saudara-saudara kita? Yang keempat, ma imamuka, siapakah imammu? Dengarlah. Ya. Ternyata ini adalah perlu kita biasakan. Karena inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang akan diperhadapkan kepada kita. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudara kita adalah seluruh umat Islam, mukmin dan mukminat. Ma imamuka, apa imammu? Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jelas sekali. Nah, semua ini akan menjadi sebuah pertanyaan dan tidak ada yang bisa menjawab kecuali yang Allah berikan kesempatan rahmatnya Allah kepada orang itu. Ya Bu ya? Makanya ternyata semua pertanyaan ini ada pada sembahyang, solat kita. Ya. Jadi kita kembali, ternyata hidup ini ada yang namanya kematian. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Syahrudin, bahwa dalam Al-Quran Allah menyatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maka kata Allah, kaifa takfurun, wahai hambaku, kenapa engkau tidak mau ikut, kenapa engkau ingkar, kenapa engkau membelakangi, kenapa engkau tidak mau salat, kenapa engkau tidak mau salat tahajud? Wa kuntum amwata, kamu sebelumnya engkau dihidupkan, pada hakikatnya kamu belum ada. Tidak ada gitu dulu betul?
Ada kita? Kemudian fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kita. Jadi manusia sekarang, tsumma yumitukum, kemudian ada saatnya, ada waktunya kita akan mati. Seperti dengan ya saudara kita, orang tua kita pada hari ini, ya ada dua, ya ada Haja Suryani, ketua MT Majelis Taklim Miftahul Khair Kadieng, dan yang kedua saudari kita, orang tua kita yang berada di dusun Pau-Pau. Ya, dalam Al-Qur'an ini kaifa takfuruna billah. Maka di dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa kita manusia akan berproses. Kita akan berproses, maka proses inilah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah engkau. Proses ini butuh waktu, proses ini butuh bekal. Proses ini akan banyak pertanyaan yang mesti kita harus hadapi dalam perjalanan yang panjang kita ini. Kaifa takfuruna billah. Maka ayat ini menggambarkan jangan engkau menjadikan duniamu semata-mata. Ingat, ada waktunya engkau akan kelialah. Ingat, ada waktunya engkau matamu akan terpejam. Ingat, ada waktunya sekuat-kuatmu engkau akan lemah. Ingat, sekuat-kuatmu, sebuas-buasmu akan ada masanya. Makanya ayat ini menggambarkan bahwa kita harus memahami bahwa kita hidup di dunia hanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk mencari bekal kehidupan akhirat. Ada yang semua bekal tak ibu? Jemaah, solat tak sudah sempurna? Nah, itu semua bekal. Nah, terkait semua apa yang menjadi amalan-amalan kita, semua itu tidak bernilai tanpa ada niat keikhlasan. Sering mengucapkan kata-kata ikhlas? Sering? Saya ikhlas. Saya ikhlas, saya ikhlas, tapi belum tentu ya itu masih di mulut. Ya Bu ya? Nah, ikhlas itu kalau kita menarik sedikit dari segi makna, apa maknanya ikhlas? Katanya dalam beribadah harus ikhlas. Jadi ikhlas itu berasal dari kata khalasa yakhlisu ikhlas. Jadi khalasa itu berarti murni. Seperti ini air, Bu. Ya. Jadi ikhlas itu murni. Ya Bu ya. Jadi kalau sudah tercampur mie air kopi berarti tidak Nah, masuk ke mie air teh tidak berarti tidak murni. Ada mie air gula berarti tidak Kalau masih utuh seperti ini air murni, maka itu ikhlas. Artinya hidup ini, ibadah kita ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita dituntut untuk ikhlas. Bahwa ibadah ini untuk karena Allah. Aku kasih contoh. Kalau ada seorang, contoh seperti ini. Ada seorang imam. Ya. Bagus bacaannya. Ya, ada orang yang menyampaikan, bagusnya bacaan tadi, bagusnya suara tak. Awalnya murni. Tapi karena Adam yang sampaikan, awalnya murni, dia salat, dia beribadah karena Allah. Nah, setelah disampaikan, bagusnya suara tak. Awalnya pada saat dia imam, Alhamdulillahirabbil alamin. Datar. Tapi setelah dia disampaikan, bagusnya suara tak. Pada saat dia naik lagi jadi imam, apa yang terjadi? Nah, lagu-lagu nih. Pokoknya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau awalnya itu sudah murni. Tapi kalau Adam itu berarti tidak karena sudah dicampur. Ya Bu ya?
Makanya ikhlas itu adalah apa yang ada diucapkan, kemudian dibenarkan oleh hati dan dilakukan oleh tubuh. Ya Bu ya? Saya ikhlas, tapi manoko-noko. Masih dipertanyakan. Jadi khalasa berarti murni. Nah, kemudian khalis adalah orang yang berupaya untuk menjaga supaya dirinya murni. Beribadah karena Allah. Karena jangan sampai ada syaitan masuk. Elok dia seko. Bagus suaramu, lagu ko. Itu. Kalau sudah tercampur berarti tidak murni. Makanya jadilah orang khalis. Apa itu khalis? Orang yang selalu menjaga supaya tidak tercampur dirinya maksud tujuan ibadahnya kepada Allah. Fawailul lil musallin alladziina hum, ya, maka neraka wailah bagi orang yang salat. Siapa mereka? Mereka yang ingin dipandang itu. Jangan sampai salat ada mertua aku di belakang. Allahu Akbar. Satu juz nak baca, padahal tidak nak baca. Manuk-manuk kau boleh mundur, aku masih ada di belakangku. Itu berarti tidak bercampur lagi. Artinya tidak murni lagi. Maka jadilah khalis. Itu orang yang selalu, kalau engkau ada dia masuk untuk yura'un, ingin dilihat, maka tolong terjadilah orang khalis yang selalu menjaga supaya diri ini murni. Karena Allah. Jangan sampai ada campuri. Karena kapan sudah ada campuri, maka yakin dan percaya ibadah kita tidak diterima. Kenapa? Di dalam sebuah riwayat bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, apa yang kita niatkan, maka itu yang Allah berikan pahalanya. Maka apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, maka Allah memberikan pahala terhadap apa yang kita niatkan. Maka nanti dari kemudian orang-orang akan datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, mana ibadahku? Mana pahalanya ibadahku? Mana pahalanya ibadahku? Maka semua akan dikembalikan kepada niatnya. Apa maksud tujuan tak berniat ibadah? Makanya kalau tidak murni karena Allah, ikhlas, khalasa, maka itu dipertanyakan nanti di hari kemudian. Maka Allah menyatakan, atas dasar apa engkau melakukan itu? Kalau engkau murni, tidak bercampur karena saya, kata Allah, maka bagimu surgamu jelas tepat akan saya janjikan, kata Allah. Tapi kalau kau berbuat ibadah selain daripada saya, engkau tidak murni, ada campurannya, yura'un, maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Makanya, mari kita jadi orang khalis, ikhlas. Jadi ikhlas itu orang yang selalu menjaga dirinya supaya seperti air. Kalau ada lagi masuk, elok dia seko. Kau itu paling banyak hartanu. Elok dia seko. Kau itu paling baru haji naik haji. Elok dia seko. Ya, kapan sudah bercampur, mohon maaf. Dari segi nilai kita jatuh dari segi niat. Nanti di hari kemudian tidak ada manfaatnya. Makanya ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah memerintahkan suatu ibadah, tidaklah kita diciptakan melainkan untuk beribadah dengan ikhlas. Makanya orang ikhlas itu selalu murni. Niatnya karena Allah. Kapan di luar bukan karena Allah, maka pahalanya kita tidak dapat. Maka berupayalah jadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang khalis dalam setiap aspek momen perilaku kita. Karena memang dunia ini adalah untuk mencari kebaikan dan menjadi mazra'atul akhirah, menanam kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Nah, bagaimana caranya kita ikhlas? Tentu lewat syariat, lewat ibadah. Ya, contoh. Di dalam Al-Quran, kalau kita kaji buka, setiap kata-kata amanu, orang-orang yang beriman, pasti ada amalan di belakangnya itu. Pasti ada amalannya. Dan itulah contoh untuk kita bisa amal. Ikhlas di dalamnya. Contoh.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang beriman terhadap alam gaib, ya, wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang melaksanakan salat. Jadi setiap kata iman itu rata-rata ada amal ibadah di belakangnya. Artinya di situ kita bisa belajar ikhlas. Wa yuqimunas shalah. Ikhlaskah kita salat? Itu butuh proses. Butuh proses. Apalagi di dalam Al-Quran banyak sekali contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, amanu anfiqu, ya, infakkan sedekah. Ikhlaskah kita dalam bersedekah? Kalau masih ingin dilihat oleh orang, oke, tidak apa-apa, kita belajar. Setelah itu kita berupaya menjadi khalis. Artinya betul-betul kita berimpak bersedekah karena Allah. Kapan kita bersedekah bukan karena Allah, maka yakin dan percaya itu pahalanya sedekah kita tidak dapat. Ya Bu ya, saya kira cukup ya. Nanti kita kembangkan dalam diskusi pertanyaan yang bisa kita kembangkan. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.